Rusia terjepit di antara Amerika Serikat dan Iran. Kemitraan Rusia terhadap Amerika Serikat dan Iran sama-sama penting. Selama perang dengan Ukraina, aspek militer Rusia diuntungkan melalui kemitraan dengan Iran yang dikenal mampu memproduksi berbagai macam drone. Sementara dengan Amerika Serikat, ini adalah waktu-waktu krusial bagi Rusia untuk kembali menjalin hubungan dengan negara adidaya itu. Pasalnya, setelah 3 tahun berada di bawah sanksi Amerika Serikat, Rusia memiliki kans untuk lepas dari tekanan ekonomi Barat usai Presiden Donald Trump membuka pintu diplomasi dengan Moskwa. Masalahnya, Amerika Serikat dan Iran bukanlah kawan yang memiliki hubungan harmonis, terutama setelah Amerika Serikat mengusik perkembangan sektor nuklir Iran. Kira-kira bagaimana Rusia bersikap di antara Amerika Serikat dan Iran dengan tetap menjaga keuntungan dari keduanya demi kepentingan Moskwa? Haruskah Rusia memilih salah satu di antara Iran dan Amerika Serikat? Hubungan kompleks Rusia dengan Amerika Serikat dan Iran tercermin dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Keduanya bertemu pada Selasa 25 Februari 2025 di Teheran, Iran, tepat sehari setelah peringatan 3 tahun perang Rusia dan Ukraina. Dalam konferensi pers, Abbas menyinggung soal kemungkinan terbukanya perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat terkait pengendalian nuklir Teheran. Abbas menekankan bahwa Iran tak akan membuka diplomasi apapun terkait nuklir selama Amerika Serikat masih terus menggunakan ancaman dan tekanan sebagai senjata perundingan. Sikap Araghchi itu senapas dengan sikap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang enggan membuka perundingan dengan Amerika Serikat karena pengalaman tak baik di masa lampau. Araghchi menyatakan Iran akan terus mendiskusikan isu nuklir Teheran dengan sekutu mereka, yakni Rusia dan Cina. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت. ما در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی دوستان خودمون در روسیه و چین حرکت خواهیم کرد و مواضعمون رو هماهنگ خواهیم کرد. Di saat Araghchi mengecam Amerika Serikat, Sergei Lavrov hanya menanggapinya dengan diplomatis. Menurut Lavrov, solusi untuk keluar dari kebuntuan program nuklir Iran adalah melalui upaya diplomasi. Tak ada kecaman yang ikut dilontarkan Lavrov terhadap Amerika Serikat. Pertanyaannya, perundingan apa yang dimaksud oleh Araghchi? Nah, perundingan yang dimaksud Araghchi adalah soal kemungkinan terbukanya kembali kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action alias JCPOA. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Iran dengan P5+1 yakni China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman pada tahun 2015. Dalam JCPOA, Iran sepakat untuk membatasi perkembangan program nuklir mereka dengan imbalan keringanan sanksi. Namun pada 2018, Trump tiba-tiba secara sepihak menarik diri dari JCPOA dengan alasan kesepakatan itu dinilai gagal membatasi program nuklir dan rudal Iran. Setahun kemudian, Iran mulai mengabaikan berbagai pembatasan yang tercantum dalam kesepakatan JCPOA. Nah, ketika Trump kembali menjabat pada 19 Januari 2025, salah satu perintah yang langsung ia tekan adalah kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Pada Kamis 20 Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang isinya pengetatan sanksi terhadap Iran. Sanksi itu menyasar pada ekspor minyak Iran. Harapannya, upaya itu bisa menurunkan ekspor minyak Iran sampai nol. Imbasnya, ekonomi Iran terganggu dan negara itu kesulitan mendanai proyek strategis mereka, salah satunya program pengembangan nuklir dan rudal. Nah, itulah mengapa tensi Iran dan Amerika Serikat kian memanas belakangan. Sampai-sampai Iran menutup pintu perundingan dengan Amerika Serikat selama tekanan dan sanksi masih terus berlaku.
Disinilah sikap Rusia diuji. Apa maksudnya? Hubungan Iran dan Rusia semakin berkembang sejak invasi Moskwa ke Ukraina terjadi pada Februari 2022. Pada tahun 2022, Rusia cukup terbantu dengan penggunaan drone yang dibeli dari Iran. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi dua negara yang saat itu terisolasi dari dunia. Iran terisolasi karena program nuklirnya dan Rusia karena invasi militernya ke Ukraina. Akhirnya, timbullah hubungan saling menguntungkan di antara keduanya. Sampai pada 17 Januari 2025, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menandatangani fakta perjanjian dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, fakta itu sejatinya hanyalah penekanan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Rusia dan Iran memiliki hubungan yang baik, tak lebih dari itu. Dalam artian, tak ada indikasi yang menyatakan Iran dan Rusia akan membentuk aliansi militer. Pasalnya, secara militer, Rusia tak begitu bergantung berat pada drone dan rudal buatan Iran. Setelah 2022 pun, Rusia telah mengembangkan rudal dan drone secara swadaya tanpa bergantung pada Iran. Secara ekonomi pun, Iran tak menempati peran yang begitu penting bagi Rusia. Tak seperti Turki dan Uni Emirat Arab yang memiliki nilai perdagangan tahunan dengan Rusia mencapai 4 hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Singkatnya, fakta perjanjian antara Iran dan Rusia itu tak mengindikasikan kerjasama yang begitu berarti. Berbeda dengan fakta kerjasama antara Rusia dan Korea Utara yang ditandatangani oleh Kim Jong-un serta Putin. Dalam fakta itu, ada salah satu klausul penting yakni Rusia atau Korea Utara harus saling membantu jika salah satu di antara mereka menerima serangan. Terbuktikan setelah fakta itu ditandatangani, Korea Utara langsung mengirimkan puluhan ribu pasukan ke Rusia dengan imbalan transfer teknologi dan lainnya. Nah, masalahnya, Iran tak punya kemampuan untuk mengirim pasukan seperti Korea Utara, mengingat negara itu baru saja mengalami pukulan usai runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah dan kekalahan Hizbullah. Makanya, dalam hubungan Iran dan Rusia, justru Teheran yang cenderung lebih banyak menerima manfaat. Terutama setelah proksi Iran Hizbullah terkoyak, ketertarikan Teheran akan senjata Rusia semakin berkembang. Namun, walau tak ada aliansi militer yang terjalin antara Rusia dan Iran, kedua negara itu kemungkinan besar akan terus melakukan pertukaran informasi dan menggelar latihan militer gabungan. Kesimpulannya, hubungan Iran dan Rusia memang terjalin baik, namun hanya dalam batasan-batasan tertentu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan Rusia dan Amerika Serikat yang belakangan tampaknya mulai pulih? Pemulihan hubungan Amerika Serikat dan Rusia jelas terlihat dari berbagai perkembangan yang terjadi belakangan. Mulai dari Trump yang menelepon langsung Putin, kemudian pertemuan delegasi Rusia dan Amerika Serikat tanpa melibatkan Eropa atau Ukraina, hingga keberpihakan Washington terhadap Moskwa di muka PBB. Putin dan Trump saling berbincang selama sekitar 90 menit pada 12 Februari 2025. Lalu pada 18 Februari 2025, delegasi Rusia dan Amerika Serikat bertemu tanpa melibatkan Uni Eropa maupun Ukraina. Dalam sejumlah pernyataan publik pun, Trump menunjukkan kontra dengan Ukraina. Trump menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky karena gagal membuat kesepakatan dengan Rusia dan menuduh Ukraina sebagai pihak yang memulai perang. Trump bahkan menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu. Sampai yang terbaru, dalam sidang Majelis Umum PBB pada Senin 24 Februari 2025, 3 kali Amerika Serikat memihak Rusia. Dalam sidang itu, ada 3 resolusi yang diajukan untuk menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Amerika Serikat memveto 2 resolusi buatan Eropa yang mengandung seruan tuntutan terhadap agresi militer Rusia serta tuntutan penarikan pasukan Moskwa. Sementara Amerika Serikat membeli absen pada sebuah resolusi setelah Prancis berhasil mengubah isinya dengan menyebut bahwa Rusia adalah pihak agresor. Nah, dari semua gelagat itu, Rusia jelas diuntungkan. Ini adalah kemajuan terbesar Rusia sejak perang dimulai 3 tahun yang lalu. Tak sampai di sana, Rusia juga memiliki kans besar untuk memulihkan ekonominya setelah Trump memberi sinyal akan membuka diplomasi dan hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan Rusia.
Ini adalah kesempatan Rusia untuk kembali membangun sektor militernya yang melemah karena perang berkepanjangan dan ekonomi yang jatuh akibat sanksi serta isolasi dari Barat. Keberpihakan Amerika Serikat penting untuk mendukung tuntutan Rusia dalam perundingan perang. 1. Rusia tak ingin NATO membantu Ukraina dan menjadikannya sebagai salah satu anggotanya. 2. Rusia ingin membatasi kekuatan militer Ukraina. 3. Ukraina tak boleh menampung pasukan Barat. Dan keempat, Crimea serta 4 wilayah Ukraina yang telah dianeksasi Rusia dalam peperangan harus diakui sebagai bagian dari Moskwa. Semua tuntutan itu jelas merugikan Ukraina. Jika tak bersama NATO, Ukraina tak memiliki jaminan keamanan di masa depan. Selain itu, Ukraina tak rela melepaskan wilayah yang telah dicaplok Rusia, mengingat luasnya mencapai 20% dari total wilayah Ukraina. Namun dari kacamata awam, Rusia nampaknya memiliki posisi bagus dalam perundingan berkat keberpihakan Amerika Serikat. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana Rusia menyikapi hubungannya dengan Iran dan Amerika Serikat di waktu yang sama? Secara keuntungan, tentu Rusia lebih diuntungkan melalui jalinan hubungan dengan Amerika Serikat. Kemungkinan Rusia harus ikut menekan program nuklir Iran untuk menyenangkan Amerika Serikat meski Rusia harus merelakan hubungan baiknya dengan Iran. Namun, jika jalan itu yang harus ditempuh Rusia demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, mungkin saja ada perubahan dalam hubungan Iran dan Rusia ke depannya. Itulah mengapa dalam pertemuan antara Sergei Lavrov dan Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Rusia itu hanya menyampaikan pernyataan diplomatis. Menurut Lavrov, solusi untuk menyelesaikan kebuntuan terkait program nuklir Iran adalah dengan upaya diplomasi. Tak ada kritik maupun kecaman yang disampaikan Lavrov terhadap Amerika Serikat dalam kesempatan itu. Kira-kira, haruskah Rusia memilih salah satu di antara Iran dan Amerika Serikat? Ataukah Rusia bisa mencari jalan tengah untuk tetap mempertahankan hubungan baik dengan Iran dan Amerika Serikat di waktu yang sama? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.